Salam saudaraku, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang prima, yang sehat, dan satu hal, tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita yang saya ambil khusus dari kitab 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Begini firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyambut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Itu saudaraku firman Tuhan. Nah, saya pada hari ini sama seperti Paulus, merasakan sukacita, merasa bangga, merasa terhormat, tersanjung ketika saya berusaha merenungkan kembali perjalanan pelayanan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di gereja ini. Di GMI berkat kasih yang luar biasa, persekutuan, kehangatan, dan solidaritas yang langka sekali saya jumpai di beberapa tempat pelayanan yang pernah saya jalani. Nah, saudaraku, saya mengenang, saya mengingat bagaimana perjalanan kita sejak tahun 2014, terutama sejak tahun 2015, kita bersama-sama bergandengan tangan, berkomitmen bersama, bersehati kita untuk bersama-sama berjuang, untuk bersama-sama menyatakan kebenaran yang kita percayai, yang kita yakini adalah kebenaran yang betul-betul pantas untuk kita perjuangkan. Nah, oleh karena itu, sama seperti Paulus, saya merasakan di dalam jemaat ini saya menemukan keluarga baru, keluarga yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli dengan kami. Tidak hanya hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil pun yang berhubungan dengan kehidupan keluarga pribadi kami, baik Bapak Ibu Saudara semuanya memberikan perhatian yang spesial. Dan itu sungguh sangat membuat kami merasa berharga, bernilai, dan betul-betul diterima menjadi anggota keluarga di gereja ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh Paulus ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Karena lewat buah pelayanan yang dia tanamkan, yang dia taburkan di jemaat itu, dia bisa melihat dan menyaksikan betapa Tuhan dimuliakan, betapa Tuhan ditinggikan oleh persekutuan, oleh kekompakan yang terbangun di dalamnya. Jadi sungguh-sungguh firman Tuhan yang mereka terima, yang diajarkan oleh Paulus itu benar-benar hidup. Tidak sebatas retorika, tetapi menjadi style, menjadi gaya hidup, menjadi karakter untuk mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah menyebabkan kenapa Paulus katakan bahwa Injil yang kami beritakan kepadamu itu sungguh luar biasa, berbuah. Roh yang bekerja di dalam kamu, di dalam persekutuanmu itu sungguh-sungguh benar-benar semakin yakin, saya semakin percaya bahwa itu adalah roh Tuhan. Bahwa Tuhan Allah bekerja
memperbaharui pikiran hatimu, persekutuan, dan membuat komitmen dan membuat kekeluargaan kalian semakin solid, semakin utuh. Dan hampir segala sesuatu yang dipesankan oleh Paulus supaya mereka lakukan, itu semua mereka kerjakan. Kalau kembali saya tarik kepada diri saya, selama bersama dengan jemaat ini, saya pikir mirip-mirip, tidak jauh beda dengan pengalaman yang dialami oleh Paulus. Jemaat ini sungguh-sungguh menjadi sebuah jemaat yang di dalamnya setiap firman yang ditabur bertumbuh, dan tidak hanya bertumbuh tetapi dia langsung juga memberikan dampak, berbuah untuk dapat dinikmati oleh anggota jemaat yang lain. Itu sangat saya rasakan sekali. Ketika kita tetap komit, bersungguh-sungguh membangun kekuatan untuk menjadi agen-agen perubahan, terutama menyatakan kebenaran untuk memberantas hal-hal yang kita anggap tidak benar dalam gereja ini secara umum, kita suarakan bersama. Dan kita tetap teguh, berkomitmen, tidak akan goyah, tidak akan terpecah, selalu satu, kita keluarga. Artinya, ketika saya disakiti, Bapak Ibu sekalian merasa disakiti. Demikian juga ketika ada anggota keluarga kita, jemaat kita yang sakit, kita merasa semua sakit. Saya sangat kagum dengan persekutuan kita ini, dengan solidaritas yang kita miliki. Selama masa COVID ini, berulang kali kita sudah bahu-membahu untuk saling menopang. Tidak hanya dari luar diri kita, dari luar jemaat, dari dalam jemaat kita sendiri, ada beberapa orang yang secara ekonomi mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dicukupkan oleh Tuhan, juga merogoh kantongnya, membagi berkatnya untuk kita sama-sama bisa nikmati, supaya semakin ringan beban kita melewati masa sulit ini. Indah sekali, saudaraku. Ini langka. Saya bisa melihat, saya bisa menyaksikan bahwa tidak ada di antara kita yang saling memojokkan, saling menjatuhkan. Itu tidak ada. Tapi kita sama-sama saling menopang, saling menutupi di segala kekurangan yang dialami oleh saudara kita. Bukankah itu sebuah lambang, sebuah bentuk bagaimana keluarga Kristus, kerajaan sorga itu hadir? Dan itu mewah sekali. Itu mewah sekali. Maka kesaksian Paulus yang dia tuliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 8 yang saya bacakan ini juga adalah sebuah ungkapan syukur saya kepada Tuhan, rasa hormat saya kepada Allah yang telah mempercayakan jemaat ini untuk kita bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Dari gereja ini, dari persekutuan ini terus mengumandang bagaimana komitmen dan kekompakan bisa menjadi sebuah modal untuk kita bisa terus menjadi satu keluarga, ikatan keluarga yang tidak tercerai-berai oleh goncangan apapun, oleh isu apapun, oleh hasutan apapun. Kita bersatu menjadi saksinya. Ketika kita ditantang untuk menyatakan kebenaran, ya di atas ya, maka itu kita sudah lakukan. Dan sudah teruji, jemaat ini sudah teruji. Sudah puluhan tahun kita hidup berjuang menyatakan kebenaran. Entah sampai kapan kita terus begini berjuang, saya pun tidak tahu. Tapi yang pasti tugas kita adalah melangkah, berjalan, dan menyatakan apa yang harus kita nyatakan sebagai sebuah kebenaran. Sama seperti yang kita rasakan pada hari ini ketika COVID-19 masih terus merebak di Siantero, Nusantara. Tidak ada satu orang yang tahu pasti kapan COVID ini akan berakhir. Namun walaupun hari ini kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup,
tentang kapan ini berakhir, bukan berarti kita diam dan menyerah. Tidak. Tapi kita harus tetap berjuang. Melakukan upaya. Bagaimana mempertahankan hidup, mempertahankan iman, mempertahankan keluarga, mempertahankan kesehatan, supaya sakit penyakit ini tidak sampai menimpa kita. Nah saudaraku, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, pada seluruh majelis, dan semua kita yang hadir di dalam persekutuan ini. Kita semua luar biasa. Terima kasih buat komitmen, terima kasih buat topangan, terima kasih buat dukungan, terima kasih buat kesetiaan kita untuk tetap berjalan bersama sampai pada hari ini. Dan ke depan pun itu harapan saya. Kita tetap berjalan bergandengan tangan. Walau kadang jalan seperti yang kita jalani ini adalah jalan sepi, tidak banyak orang yang bersedia turut. Kalau boleh jujur saya katakan, satu-satunya persekutuan mulai tahun 2015 kita menyatakan apa yang kita anggap patut untuk kita perjuangkan sebagai kebenaran. Satu-satunya jemaat yang tinggal, yang masih solid, yang masih berkomitmen adalah kita di gereja ini. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ini sudah menjadi berita besar di luar sana. Kekompakan yang kita miliki ini sudah menjadi sesuatu berita yang dikonsumsi oleh banyak orang. Sebagian mereka kagum, tapi tidak sedikit juga mungkin mencibir. Tidak apa-apa, sepanjang kita yakin apa yang kita perjuangkan benar, melangkahlah. Nah oleh karena itu saudaraku, bagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa melalui persekutuanmu, bahwa ke segala tempat telah tersiar kabar tentang imanmu, tentang persekutuanmu, bukan hanya di Makedonia tapi sampai ke Akhaya. Hari ini firman ini tepat sampai kepada kita. Bukan hanya di Mulyorejo, bukan hanya di kota Medan, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia. Namamu, nama kita, nama persekutuan kita dikenal dan didengar oleh banyak orang. Saudaraku, terima kasih untuk segalanya. Tetaplah melangkah, tetap berjalan. Jika ada kerikil yang masuk ke sepatu kita, segera buang. Jikalau perjalanan kita yang kita harus lewati berlumpur, hati-hati. Berpegangan, jangan sampai kita tergelincir. Tugas kita adalah melangkah dan terus melangkah. Bersaksi dan terus bersaksi. Tidak harus sakti. Menjadi saksi tidak harus sakti. Tetapi bagaimana kita dengan rendah hati melakukannya, dan itu akan menjadi sebuah gambaran kehidupan yang akan menginspirasi banyak orang. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa pernah ada jemaat di Tesalonika yang hidup juga di dalam tekanan-tekanan dan semakin bertumbuh secara iman, sama seperti yang kita alami, dan tetaplah bersinar. Perjalanan inilah perjalanan menuju surga, di mana kita sama-sama tahu Yesus sudah naik ke sana. Beberapa hari yang lalu kita rayakan untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan biarlah kiranya kita sampai di sana dengan sukacita bertemu dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.